siang, Gusmis. Selamat siang. Rekan-rekan, kita siang ini kedatangan Duta Besar Indonesia untuk Tunisia, Bapak Zuhairi Misrawi atau yang sering diakrab dipanggil Gusmis. Selamat datang di Share. Ya, terima kasih. Saya merasa terhormat ya diundang di Share ini. Ya. Nama yang selalu terlintas dalam pikiran saya, dan setelah datang ke sini ada kebanggaan sendiri, terutama Pak Dirut yang muda. Saya selalu yakin bahwa ketika anak muda mendapatkan kesempatan, tanggung jawab, kita adalah generasi emas yang terus mengabdi, berjuang, dan memberikan satu persembahan terbaik untuk Indonesia. Kita juga bangga punya duta besar muda juga untuk Arab lagi yang bisa fasih berbahasa Arab. Diaspora di Tunisia gimana, Gusmis, selama ini? Ya, diaspora kita jumlahnya 250 orang. 100 itu keluarga pegawai Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Tunisia. Kemudian ada WNI yang berkeluarga dengan orang Tunisia. Ada chef juga. Lalu kemudian chef di Hotel Bintang 5. Ada 150 mahasiswa Indonesia yang belajar di Universitas Zaytunah. Oh, luar biasa. Kita melihat juga potensi perdagangan ekspor Indonesia-Tunisia juga meningkat drastis sejak dalam kepemimpinan Pak Dubes. Kira-kira bisa diceritakan potensi bisnis atau alam yang ada di sana kira? Ya, saya ketika datang itu peringkat Indonesia nomor 52. Tahun kemarin Indonesia peringkat 25. Saya balik aja. Dan saya dalam setahun fokus mempromosikan Indonesia karena diplomasi kita di luar negeri itu, mohon maaf ya, dalam tanda petik itu agak kurang percaya diri untuk mengenalkan siapa kita, siapa Indonesia. Dan saya mulai dengan itu. Ternyata ketika saya cerita bahwa Tunisia dulu nama pemimpinnya Habib Bourguiba, namanya Habib Bourguiba, bukan Habib, tapi namanya Habib Bourguiba, datang ke Bung Karno tahun 51 minta bagaimana cara Indonesia merdeka. Dan Bung Karno kemudian tahun 52 membuka kantor Tunisia di Menteng, persiapan kemerdekaan Tunisia. Jadi Bung Karno tahun 60 dapat penghargaan namanya Al-Mujahidun, pejuang kemerdekaan Tunisia. Saya cerita ini bro di Tunisia. Wah, itu semua orang langsung nangis terharu bahwa cerita seperti ini udah lama tidak muncul, karena Bourguiba meninggal di akhir tahun 80-an. Datanglah Zainal Abidin bin Ali yang ingin menutupi seluruh jejak sejarah Bourguiba, dan sekarang saya munculkan. Apa yang terjadi? Menarik dari segi bisnis. Orang Tunisia mengimpor dari Indonesia besar sekali. Iya. Jadi kita dulu di bawah Malaysia, di bawah Vietnam, di bawah Thailand. Sekarang kita udah jauh, nomor 25. Target saya tahun ini, mudah-mudahan bisa 10 deh. Luar biasa. Kita akan melawan Cina sedikit aja. Saya catat ini tahun 2020 ada 158 juta US dollar perdagangan ekspor kita ke Tunisia, dan itu luar biasa. Dan sekarang sudah di atas 200 juta US dollar. Di 2022, wih, luar biasa. Oke. Jadi naik, karena dubesnya orang Madura. Madura bis itu aja dijual, apalagi bahan-bahan yang lain. Jadi peran Indonesia dalam kemerdekaan Tunisia itu membuat bangga berbisnis dengan Indonesia, mungkin gitu. Betul. Jadi orang Tunisia bangga. Lalu kemudian kita bangga. Dan apa yang terjadi? Saya belum kerja keras ini dengan angka hampir 50 juta US dollar nih. Saya baru tahun ini nih saya agak ngegas nih, mungkin gigi 3, gigi 4. Nah, lalu kita beli saja dari Indonesia barang-barang. Ada CPU, ada furniture, ada bahan kimia, ada kaca, ada ban, ada mobil, beli dari Indonesia semua. Apa artinya? Bahwa sebenarnya
sejarah yang luar biasa, bagaimana peran geopolitik Bung Karno itu dalam memerdekakan negara-negara Maghribi, Aljazair, Maroko, Tunisia itu ternyata dapat dijadi kekuatan untuk meningkatkan ekspor kita ke luar negeri gitu. Jadi kalau kita berbicara Bung Karno, itu bukan Bung Karno anse sebagai bapak pendiri bangsa, tetapi adalah bagaimana kita meningkatkan kerjasama ekonomi. Dan Tunisia sedang menghadapi krisis politik, krisis ekonomi, terutama setelah Covid, lalu kemudian karena mereka mengimpor gandum besar dari Ukraina dan Rusia. Mereka mengatakan, kalau dulu kita merdeka dari Indonesia, mungkin kebangkitan Tunisia itu harus meniru Indonesia lagi. Jadi saya tiap hari bro, 3 kali saya itu kayak minum obat, tampil di radio, di televisi dengan bahasa Arab yang alhamdulillah dipuji. Bahasa Arab ya? Bahasa Arab. Luar biasa Pak Dubes. Bahasa ini. Arab, dengan bahasa Arab. Saya dan saya sekarang kalau keluar rumah saja itu udah langsung orang kita besar, Safir. Saya Safir. Dan kita masih seperti orang Madura, pakaiannya begini. Ya ala-ala ya Pak Jokowi gitu. Mereka mengatakan, lihat-lihat tuh orang Indonesia. Saya suka ke pasar. Kalau saya ke pasar itu udah kayak kampanye, orang kayak gula, orang gurun putih saya. Kata mereka, belum ada pejabat kami yang datang ke pasar. Karena saya ingin tahu apa yang Indonesia bisa lakukan dalam konteks, karena kita punya, Bung Karno dulu pernah mengatakan bahwa kita harus berpihak kepada ekonomi kerakyatan, terutama ekonomi pasar tradisional ya kan. Dan saya sedang melihat apa yang bisa kita explore, potensi ya, termasuk dari segi pertanian kan, di mana dulu Bung Karno menanam pohon mangga di Mesir sehingga sekarang di Mesir disebut mangga Soekarno. Mangga Soekarno. Mangga arum manis. Oke. Jadi di Mesir itu hebatnya Bung Karno. Jadi pohon mangga ini arum manis ditanam di gurun pasir, tumbuh itu. Dan sekarang mangga di Mesir itu mangga Soekarno disebutnya, arum manis itu. Nah saya ingin mengatakan, dan ini pesan Ibu Megawati Soekarno Putri, bahwa kita juga harus punya kepercayaan diri dengan pangan yang kita miliki sekarang, dengan tanaman-tanaman, buah-buahan. Ini sedang saya pikir apa yang bisa ditanam, karena Tunisia dikenal dengan sebutan al-khadra, hijau. Kalau di negara Timur Tengah yang lain kan gersang, kering gitu. Walaupun sekarang Mekah sudah mulai ada hijau, katanya disebut kiamat sudah dekat. Tapi karena sudah mulai turun hujan, dan saya ingin supaya juga mulai ditanam tanaman tropis Indonesia, karena kita punya teknologi. Jadi secara umum sebenarnya kalau pengalaman saya pribadi, Indonesia itu ibarat harapan, sudah dianggap sebagai role model bagi bukan hanya saya, dubes-dubes Arab. Untuk pertama kalinya dubes Indonesia itu selalu diundang dalam berbagai forum. Saya merasakan. Jadi waktu saya datang, saya ini kan nggak ada potongan dubes. Serius bro, jadi nggak ada. Saya ini kayak tukang sate atau tukang soto di pinggiran Surabaya ini. Jadi saya itu ya beginilah penampilan. Jadi ketika saya baru datang, karena sudah tahu bahwa dubes Indonesia datang yang baru, dubes Jepang itu kemudian panggil saya. Waktu itu saya awal-awal ya. Sekarang udah bintang sekali di antara para duta besar. Iya, karena mereka mengatakan, ya kita tahu kalau tampil di media itu kan bayar ya, beli slot ya. Sekarang itu saya diminta ngomong terus, tapi saya batasin karena selalu viral. Yang saya jelaskan gagasan-gagasan Bung Karno dalam membangun Indonesia. Bagaimana gagasan-gagasan Hadratus Hashim Ash'ari dalam menjaga kebersamaan, persatuan, persaudaraan. Karena kan Indonesia itu kalau soal itu bicara tentang Pancasila, bicara Trisakti Bung Karno, itu sekarang bro, kalau kita lihat di toko-toko ya, yang diputar tuh wawancara saya. Karena di Tunisia itu perbincangan politik itu kehilangan rohnya, kehilangan spiritnya, tidak ada falsafahnya.
Sementara orang kan ingin melihat Indonesia itu apa sih rahasianya? Ya kita punya Pancasila, kita punya Trisakti, kita punya gagasan, fondasi yang sangat kokoh, gitu. Dan oleh karena itu kita itu sebenarnya harus percaya dengan kata Bung Karno, jas merah jangan sekali melupakan sejarah, ya. Terutama Bung Karno. Dan saya tahun ini menerjemahkan pidato Pancasila 1 Juni ke dalam bahasa Arab. Waduh. Dan itu semua mengatakan ini pemikiran yang orisinil, genuine, yang dibutuhkan sekarang. Dan pemikiran Bung Karno masih kontekstual hingga zaman sekarang. Pancasila 1 Juni. Pancasila 1 Juni. Dan itu luar biasa. Rupanya Pancasila 1 Juni itu sudah dibahas di koran-koran Tunisia tahun 60 ketika Bung Karno berkunjung ke Tunisia. Kunjungan Bung Karno ke Tunisia itu kunjungan yang paling banyak disambut. Berapa orang yang nyambut waktu itu? 100.000 orang. Untuk tahun 60 pemimpin saat itu luar biasa. Iya. Tahun 60 itu disambut 100.000 orang, dan yang masih hidup sekarang. Saya dulu waktu kecil ikut menyambut juga. Dan bro, nangis lihat Bung Karno itu. Kenapa? Karena Bung Karno bicara di situ tentang Pancasila 1 Juni. Bung Karno bicara tentang revolusi multidimensi. Dan zaman itu kan gila itu. Dan sekarang mereka mengatakan Pancasila 1 Juni ini solusi. Ini solusi. Saya nyoba sekali ngadain diskusi Pancasila. Wartawan yang hadir berapa? 40 orang. Wah, luar biasa. Dan dimuat menjadi headline semua koran. Dan ini Gusmis gunakan untuk mendorong volume bisnis. Nah, jadi kalau baik ini meningkatkan. Betul. Bahwa saya mengatakan bahwa politik luar negeri Indonesia itu adalah politik bebas aktif. Apa sih bebas aktif? Sederhana, bersahabat. Maka slogan di Kedutaan Besar Republik Indonesia itu adalah Indonesia wa Tunis suhab. Indonesia dan Tunisia sahabat. Indonesia wa Tunis suhab. Itu bahasa Tunisnya. Indonesia dan Tunis sahabat. Bahwa kami itu ketika berdagang itu basisnya persahabatan. Bahasa kita anak muda sang cincai. Cincai. Jadi kalau mau beli berapa cincai yang ada. Jadi potensi bisnis Tunisia masih sangat besar. Masih sangat besar, terutama juga menurut saya pengalaman Sier ini juga bisa ditransformasikan ke Tunisia. Karena jujur saja di negara-negara ini secara industri itu masih terbelakang. Banyak faktor saya tidak bisa bercerita, sebagai diplomat itu sekarang tidak bebas berbicara, bro. Lebih bebas jadi tukang besi Madura ya. Betul. Oke, bicara tentang Tunisia, Gusmis, yang menarik ini Piala Dunia kemarin November, luar biasa. Itu rasanya masuk Piala Dunia dan mengalahkan Perancis itu gimana rakyat sana? Ya, saya nonton pertandingan. Nonton langsung di tempatnya? Iya, di Doha. Di Doha? Ya. Oh, oke. Namanya Education Stadium. Saya ada di situ. Teman-teman nggak percaya video call masa sedih stadion. Histeris. Ya, jadi ketika saya sekarang banyak diperbincangkan di Tunisia, saya mendapatkan kehormatan untuk menonton di tempat VVIP. Luar biasa. Bersama PSSI-nya, Persatuan Sepak Bola Tunisia. Dan bahkan mereka minta masukan pelatihnya. Karena saya suka bola. Pemain mana yang harus diturunin? Kalau masih tahu yang mencetak golnya itu namanya Khosri. Bukan Yusuf Sakni ya? Bukan. Oh, waktu itu Khosri ya? Oke. Itu usulan saya. Supaya Khosri dimainkan. Dan mereka bilang, ampun katanya, cetak gol. Dan waktu itu Khosri mau cedera dan golnya sangat bagus sekali. Tapi memang Tunisia itu dalam konteks sepak bola ya, itu udah 6 kali lolos Piala Dunia. Kenapa dia resepnya kok bisa berhasil? Itu dia. Sebagai negara. Jadi waktu saya datang, karena saya muda dari Indonesia. Karena saya suka bola, MU itu bukan Madura United tapi Manchester. Sekarang mainnya sudah bagus ya. Jadi minggu pertama saya ketemu dengan dua klub besar, namanya Taroji sama Nadi Afriki, 2 besar itu. Dan ini memang agak aneh waktu itu. Tapi saya memang karena dulu pernah ditugaskan presiden untuk reformasi sepak bola, dan kita di sini masyarakat sangat cinta sepak bola. Saya ingin supaya apa saja sih hasil yang pernah pelajari gitu.
Apa yang Jadi dapat? di Tunisia ini sepak bola masuk kurikulum sekolah. Kurikulum Sekolah wajib, sejak SD. bukan sekedar ekstrakurikuler pilihan gitu ya? Bukan, karena begini, anak-anak sejak kecil itu suka main bola di tempat mana saja. Maka ketika mereka punya hobi main bola, dikasihlah kesempatan apa yang disebut dengan kurikulum sepak bola itu, pengantar-pengantar tentang sepak bola. Jadi Sejak pendidikan dasar? dasar. Oh, oke, oke. Lalu kemudian setelah keluar SD, anak itu bisa memilih. Dia itu masuk sepak bola. Dan kita tahu Tunisia ini selain sepak bola kan ada tenis, Ons Jabeur itu. Oke. Kemudian peringkat 2 dunia, sekarang peringkat 3 dunia perempuan. Juga Ons Jabeur ini kebanggaan Tunisia. Juga ada perenang karena Tunisia itu Balinya Timur Tengah itu dikelilingi oleh lintas pantai. Indah sekali, bro. Harus main-main ke Tunis. Siap. Dan kurikulum sepak bola itu membantu anak mudanya. Dan saya melihat lagi langsung, bro, bagaimana anak mudanya itu betul-betul serius sejak dini. Jadi kuncinya di pembinaan dini ya? Pembinaan dini dan itu kurikulum sepak bola. Oke. Karena kurikulum sepak bola itu kan memberikan pengetahuan sepak bola itu olahraga seperti apa sih, apa yang harus dikuasai. Karena kita anak-anak kita ini kan main sepak bola itu ya karena mungkin ya suka aja main sepak bola, tapi kan tidak mengerti hal-hal dasar dalam sepak bola. Dan sekarang di negara-negara seperti Jepang misalnya sudah menjadi semacam keilmuan tersendiri. Mungkin bisa disarankan kepada PSSI kita yang sedang mau. Betul, Kementerian Pendidikan kita. Oke. Kepada Nadil Makarim. Saya kira memang sepak bola harus masuk ke kurikulum SD. Masuk. Dan itu yang rahasia menurut saya. Kenapa di Tunisia itu sepak bolanya maju. Dan saya sedang berdiskusi mungkin main dengan timnas kita. Supaya kemudian Iya, pengalaman bermain Betul. internasional dengan ini yang ngalahin Prancis ini ya. Iya. Ini yang ngalahin Prancis. Prancis tuh kaget waktu itu. Gus minum. Ada Aiduni kan, pemain Iya, Aiduni iya, cakep iya. banget tuh. Aiduni, Sumesekne, lalu kemudian pemain belakangnya kan juga bagus. Jadi saya suka bola, bro. Jadi makanya saya langsung mereka itu duta besar yang ngerti bola saya. Iya. Dan waktu itu susah sekali. Jadi sambutan masyarakatnya luar biasa kayak pahlawan gitu ya kira-kira. Wah, dulu kamu kalau nanti ke Tunis sejak di bandara itu kalau sudah lihat saya udah histeris saja. Iya. Kata mereka kelihatan natural gitu. Oh, iya. Tidak terlalu Ya, oke, kita tahu lah ya para penonton bola yang bermacam. Pak Dubes, Gusmis, ini yang menarik ada namanya Indonesia Tunisia Preferential Agreement ya, Preferential Agreement ITPTA ini. Kira-kira sebenarnya masa depan perdagangan dengan Tunisia itu seoptimis apa yang Gusmis mau bangun? Jadi saya waktu ketemu Presiden Tunisia menyerahkan surat kredensial dari Presiden Jokowi, saya sampaikan begini bahwa masa depan ekonomi dunia itu adalah di Asia, termasuk di dalamnya sekarang itulah rising star-nya Indonesia. Maka saya mengatakan bahwa supaya karena mereka Europe oriented. Jadi setelah G20 itu kita tambah kuat Iya. ya secara dipandang negara-negara. Iya, jadi bahan perbincangan dunia, terutama di Indonesia. Saya banyak diundang ke berbagai media. Bahkan dulu Indonesia jangankan halaman depan, halaman belakang tuh nggak ada beritanya. Sekarang Indonesia itu sudah halaman depan, headline. Salah satunya karena event-event internasional dan peran duta besar dalam menjelaskan Indonesia. Jadi saya ya alhamdulillah puji Tuhan saya banyak mengerti tentang negara saya karena saya terlibat langsung dalam bagaimana proses membangun negeri ini, menggagas juga dan bagaimana merancang beberapa gagasan besar. Dan sehingga saya bisa menjelaskan tentang Indonesia ini. Maka terkait dengan PT Professional Trade Agreement itu, saya sudah sampaikan ke Presiden bahwa harus ke Asia. Dan sekarang udah mulai, terutama Cina, kemudian mereka menawarkan pembangunan jalan tol terpanjang di Tunisia ke BUMN kita, gitu. Sedang mulai berproses dan mereka sangat terkagum-kagum melihat bagaimana kita membangun negeri kita atau membangun Indonesia itu. Nah, PT ini dalam rangka membuka
kerjasama yang dari semula Europe oriented menjadi Asia oriented atau Indonesian oriented. Ini sedang dalam perbincangan, sudah mestinya sudah kita tanda tangani tahun lalu ya. Cuman sepertinya ada Untuk prosesnya. ada pihak-pihak di luar yang tidak mau. Oh, tidak mau kita bekerja sama Ya, kira-kira. ya berubah dari Eropa Ya. ke Asia gitu, dan itu tapi kita percaya bahwa show must go on, dan sekarang sedang dalam proses lagi supaya secepatnya ditandatangani. Kalau PTE ini ditandatangani, maka perdagangan akan mengalami mungkin bisa 3 kali lipat. Signifikan. Oke. Semoga ITPTA bisa difinalisasi. Yang terakhir Gusmis, berarti diplomasi kita di zaman masa lalu itu luar biasa ya sebenarnya dengan negara-negara Arab ini. Betul. Kira-kira resep Gusmis untuk para diplomat-diplomat kita agar perdagangan kita meningkat, promosi perdagangan meningkat, volume perdagangan meningkat itu gimana, Gus? Iya, mengenalkan Indonesia. Apa yang kita punya? Saya pernah mengenalkan kopi, pernah mengenalkan furniture, dan sekarang ingin supaya model-model retail, karena kita ingin produk UMKM itu diekspor ke Tunisia. Nah, ketika produk UMKM peluangnya sangat besar, karena dari segi harga lebih murah, kualitas bagus, maka kita ingin buka retail seperti Alfamart, Indomaret. Oke. Sehingga UMKM bisa masuk dan sekarang kita di KBRI sedang membuat mini pameran gitu, produk-produk UMKM kita. Kan itu kan memang perintah dari Presiden Jokowi. Nah, itu yang sekarang menjadi perhatian kita. Tapi saya kira juga pengalaman Sier itu menarik juga untuk bisa diekspor ke berbagai kawasan di Timur Tengah itu. Terima kasih. Mungkin ada closing dari Gusmis. Kira-kira kalau untuk share kami sebagai pengelola kawasan industri menambah daya saing agar investor dari Tunisia, dari Arab datang, itu kira-kira komoditi apa yang mereka tertarik atau bagaimana yang mereka inginkan? Ya kan, kalau mereka investasi kan yang jelas untung ya. Oke. Sama dengan pikiran orang Madura, yang mereka untung. Maka memang sekarang kan orang dunia sudah tahu, misalnya sekarang Tunisia kan dikenal dengan kurmanya. Oke. Mungkin kalau mau dibuka kawasan industri terkait dengan kurma ini, itu sangat potensial. Lalu kemudian ada minyak zaitun yang dipakai untuk bahan kosmetik dan makanan-makanan gitu. Tunisia dikenal dengan itu, dan mungkin kalau itu dibangun, itu otomatis akan ada investasi. Nah, ini juga yang kemarin salah satu pemain besar kurma ingin membuka pabrik, dan kita kan sudah diberi kemudahan. Tunisia tidak dipungut biaya sepeser pun, dan mereka sudah melihat Indonesia sudah berubah. Artinya peluang investasi itu mulai dibuka di Tunisia. Maka sekarang ini memang KBRI atau Kedutaan Besar Republik Indonesia itu memang dapat dijadikan sebagai pusat untuk peningkatan investasi, peningkatan ekspor, dan yang terpenting adalah bagaimana mengenalkan Indonesia ke dunia. Jadi bisa jadi kayak atas ekonomi untuk marketingnya. Betul. Dan sekarang udah mulai banyak bertanya datang. Mereka ingin membeli barang dari Indonesia. Kalau PTE ini ditantangani, maka harga pasti lebih murah kita dari Eropa, dan barang-barang Indonesia akan membanjiri itu. Terima kasih Pak Dubes, Pak Zuhairi Misrawi, Gusmis. Kami atas nama Sier bangga bisa berdiskusi dan berbincang dengan Gusmis. Mungkin kesempatan lagi kita bangun komunikasi lagi dalam konteks yang lebih luas lagi. Demikian bincang kita kali ini dengan Duta Besar Indonesia untuk Tunisia. Selamat sore. Sama-sama.